Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2 juga akan membahas tentang sistem informasi pemasaran. Di mana saya, Agnes Maria, akan membahas tentang pengertian pemasaran dan sistem informasi pemasaran itu sendiri. Pemasaran adalah kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Prinsip pemasaran terdiri dari kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang, jasa, dan gagasan. Sedangkan sistem informasi pemasaran, bila didefinisikan secara luas, adalah suatu kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang dapat memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, promosi, dan penentuan harga barang dan jasa serta gagasan. Sistem informasi pemasaran selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam suatu perusahaan dalam memasarkan produk-produknya. Sistem informasi pemasaran merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan produk, tempat atau place, promosi atau promotion, dan harga atau price. Melanjutkan presentasi dari teman kami, yang mana di presentasi sebelumnya dia telah menjelaskan apa itu pengertian dari pemasaran dan sistem pemasaran secara umum. Lalu bagaimana menurut ahli? Nah, menurut Kotler dan Keller tahun 2009 menyatakan sistem informasi pemasaran merupakan suatu rancangan yang menekankan pada 3 hal pokok, yang antara lain yang pertama yaitu sistem informasi pemasaran haruslah dilihat sebagai suatu sistem yang luas dan bersifat fleksibel, karena kegiatan-kegiatan pemasaran dari suatu perusahaan saling berhubungan satu sama lain dan harus sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada. Yang kedua adalah sistem tersebut haruslah berbentuk format dan berkelanjutan, yang mana sistem harus dirancang dengan teliti sesuai dengan tujuan organisasi agar sistem dapat memenuhi kebutuhan para pemimpin pemasaran untuk periode yang lebih panjang. Dan yang terakhir atau ketiga adalah sistem informasi pemasaran harus memberikan suatu susunan aliran informasi yang relevan untuk memandu pembuatan keputusan pemasaran. Nah, presentasi berikutnya atau subbab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Informasi pemasaran. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2009 ada 3 jenis informasi pemasaran, yaitu pemasaran. Marketing intelligence adalah informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Yang kedua, informasi pemasaran intern adalah informasi yang dikumpulkan dari dalam perusahaan sendiri. Yang ketiga, komunikasi pemasaran adalah informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Ada 3 kecenderungan mengapa informasi pemasaran sangat penting untuk kebutuhan pemasaran suatu perusahaan, yaitu 1. Perubahan pemasaran lokal menjadi pemasaran wilayah nasional maupun internasional. Yang kedua, beralih dari kebutuhan pembeli jadi keinginan pembeli. Yang ketiga, peralihan dari persaingan bukan harga. Persaingan itu dapat berupa bentuk merek, diferensiasi produk, iklan, dan informasi penjualan, sehingga diperlukan informasi dalam jumlah besar untuk kegiatan baik dalam alat-alat pemasaran dan pasaran-pasarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyani. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pentingnya informasi pemasaran. Ada 3 kecenderungan mengapa informasi pemasaran sangat penting untuk kebutuhan pemasaran suatu perusahaan, yaitu yang pertama, perubahan pemasaran lokal menjadi pemasaran wilayah nasional maupun internasional. Dari itu, produk perusahaan yang berada jauh dari daerah konsumen, maka dalam mengambil keputusan, perusahaan haruslah berdasarkan informasi tangan kedua pihak lain. Yang kedua, beralih dari kebutuhan pembeli jadi keinginan pembeli karena kemakmuran masyarakat semakin tinggi, sehingga dapat pula meningkatkan kebutuhan untuk membeli sesuai dengan keinginan pribadi, dan para penjual harus mengerti keinginan apa saja dari pembeli, baik yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat.
Yang ketiga yaitu peralihan dari persaingan bukan harga. Persaingan dapat berupa bentuk merek, diferensiasi produk, iklan, dan informasi penjualan, sehingga diperlukan informasi dalam jumlah besar untuk kegiatan baik dalam alat-alat pemasaran dan pasaran-pasarannya. Model sistem informasi perusahaan. Yang pertama itu ada subsistem output, menyediakan informasi tentang subsistem sebagai bagian dari bauran pemasaran. Nah, yang kedua ada subsistem produk, menyediakan informasi tentang jaringan distribusi perusahaan. Yang ketiga, subsistem harga, membantu manajer membuat keputusan harga. Yang keempat, subsistem bauran terintegrasi yang memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi yang mempertimbangkan dampak gabungan dari unsur-unsur tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwita Anggraini. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang materi sumber sistem informasi manajemen pemasaran. Sumber sistem informasi manajemen pemasaran ini terdapat 4 hal. Yang pertama, rencana atau kebijakan strategik perusahaan atau the corporate strategic plan or policies. Pemasaran tergantung pada rencana strategis perusahaan untuk tujuan dan proyeksi penjualan. Yang kedua, sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS. Yang ketiga, sistem pemrosesan transaksi atau TPS mencangkup data penjualan dan pemasaran atas produk dan jasa, pelanggan, dan tenaga penjualan. Banyak perusahaan mengumpulkan informasi secara reguler dan dapat juga digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Informasi perusahaan internal, informasi perusahaan secara rutin, termasuk pengumpulan catatan akuntansi seperti penjualan harian yang diterima, catatan biaya mingguan, dan laporan laba, produksi, dan jadwal pengapalan, catatan persediaan, pemesanan, laporan kredit bulanan. Yang keempat, sumber luar atau external source, persaingan dan pasar. Dalam banyak keputusan, pemasaran adalah penting untuk menentukan apa yang terjadi dalam lingkungan eksternal bisnis, yang meliputi kompetisi, ekonomi, pasar, dan pelanggan. Informasi internal dapat diperoleh dari berbagai sumber. Beberapa di antaranya digunakan sebagai sumber adalah intelijen komersial, petunjukan dagang, jurnal dagang, pemerintah publikasi komersial data supplier. Banyak perusahaan membeli produk pesaing kemudian dibentuk dan memperbaikinya. Manajer pemasaran menghadiri pertunjukan dagang dan membaca jurnal dagang untuk membuka mata secara terus-menerus pada kompetitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Haryanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran itu terdiri dari 3, adalah input, subsystem, dan output. Untuk inputnya adalah perencanaan strategi atau strategi plan. Kemudian untuk yang keduanya adalah strategi transaction processing atau pemrosesan strategi. Yang ketiga adalah informasi dari dalam perusahaan. Yang keempat adalah informasi dari luar perusahaan. Yang kelima, kita dapat berkompetensi. Yang keenam adalah pasar. Untuk subsistemnya, yang pertama adalah pengembangan produk. Kita dapat mengembangkan produk kita. Kemudian yang keduanya adalah kita dapat meneliti pasar. Kita dapat terjun ke lapangan untuk melihat pangsa pasar kita. Kemudian yang ketiganya adalah promosi dan iklan. Kita dapat mempromosikan barang atau jasa yang kita akan promosikan. Yang keempat adalah sistem harga. Yang kelima adalah sistem tempat perencanaan untuk output yang dihasilkan dari input dan subsistem tersebut. Yang pertama adalah laporan pengembangan produk.
Yang kedua adalah laporan riset pasar. Yang ketiga adalah laporan analisis lokasi. Yang keempat adalah analisis penawaran dan permintaan konsumen. Selanjutnya adalah penjualan berdasarkan produk, kemudian penjualan berdasarkan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.